Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan masih di konten kami ya dulur-dulur ya, kamera tersembunyi nih ya. Dan di depan sana itu sudah ada gerinda tangan merek Makita 9553 ya dulur-dulur ya. Itu kerusakannya ada pada armaturnya dulur-dulur ya. Armaturnya sudah short, jadi harus kita ganti ya dulu ya, karena saya sudah pernah memvideokan atau mentutorialkan ya bagaimana cara mengganti armatur atau angker dari gerinda Makita 9553 ini ya dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kenapa bisa dibilang gerinda Makita ini salah satu menjadi gerinda yang bisa dibilang performanya di atas rata-rata lah, seperti itu. Ya, kita mulai dari yang pertama ya dulur ya. Karena ini bisa dibilang cukup bagus ya, karena ini helicar gearnya itu bisa dibilang cukup lumayan besar ya dulur ya. Dan lebar juga itu ya dulur ya, bisa lihat di sana ya, itu ya helicar gearnya saya pegang. Dan itu sudah menggunakan sistem bearing ya, untuk dari ujung as spindle-nya ya dulur ya. Jadi untuk putarannya itu lebih bisa dibilang center ya dulur ya, tidak mudah goyang daripada yang bos-bosan lah, itu menurut saya ya dulur ya. Terus kemudian kita buka ini bagian dalamnya ya dulur ya, itu ya. Dan ini juga sudah menggunakan yang namanya sistem dari baut pengunci ya dulur ya. Sistem pengunci untuk armatur atau angkernya ya dulur ya. Jadi ini bisa dibilang cukup bagus ya sistemnya ya, karena mengurangi yang namanya suara kasar atau apa itu ya, suara kasar atau bes tinggi lah, seperti itu istilahnya, apa ya, saya agak lupa ini bilangnya. Karena gerinda yang menurut saya bagus ya dulur ya, itu sistem armaturnya itu sudah menggunakan baut pengunci ya dulur ya. Nah, dan di sana itu saya sedikit kesulitan ya dulur ya. Aduh, itu baru bisa. Karena ini saya rasa ini armaturnya kelihatannya masih ori ya dulur ya, itu ya. Itu saya menggunakan bantuan yang namanya bore cordless. Oh iya itu dulur ya, hampir lupa ya itu dulur ya. Walaupun itu Makita menggunakan sistem yang namanya kepalanya itu menggunakan besi ya dulur ya, aluminium lah seperti itu ya, atau besi cor lah saya menyebutnya. Tapi kalau ini diganti helicar gear ya, itu saya jarang sekali menemukan suaranya langsung kasar itu ya. Biasanya itu masih halus ya, entah kenapa, mungkin modelnya seperti itu. Jadi itu waktu pun diganti beberapa merek ya, merek-merek apa itu ya, merek-merek untuk helicar gearnya, itu bisa dibilang suaranya cukup sangat bagus ya. Kadang-kadang kan ada juga ya itu ya, kalau kita mengganti helicar gear untuk merek-merek lain ya, untuk gerinda-gerinda lain itu walaupun helicar gearnya baru tapi suaranya masih tetap kasar atau tinggi lah, nah besinya, nah maksud saya seperti itu ya. Dan ini bagusnya juga ya dulur ya, itu juga sudah menggunakan penutup tambahan ya untuk di bagian armaturnya, jadi meminimalisir kalau terjadinya as, apa itu namanya, kok as toh namanya, kipas turun atau mungkin kemasukan sesuatu ya, untuk jadi meminimalisir kerusakan pada bagian mesin atau rotornya lah, seperti itu ya dulur ya. Dan itu juga sudah menggunakan yang namanya baut pengunci untuk statornya ya dulur ya. Dan ini saya menggunakan tang catok ya, karena untuk melepas helicar gear yang bagian kecil ya. Nah seperti itu ya. Dan itu juga sudah menggunakan bracket ya untuk bagian bearingnya ya. Jadi ini bisa dibilang ya sistem mekanik buildnya itu cukup bagus ya, lengkap lah, seperti itu saya bilangnya.
Dan itu saya pukul langsung saja karena ini hanya mengganti armaturnya itu ya. Jadi rusak-rusak sedikit tidak apa-apalah karena tidak akan digunakan ya, seperti itu ya. Dan tutur ya, kalau mungkin kalau ini dipukul agak sedikit kesulitan ya, bisa menggunakan tracker ya untuk melepas armatur atau angkernya ya tutur ya. Tapi harus tetap hati-hati ya tutur ya. Itu walaupun bisa dibilang bracketnya cukup tebal, tapi kalau kita bisa dibilang tidak hati-hati itu bisa menyebabkan malah patah dari bracket untuk bearing helical gearnya yaitu ya. Jadi tetap harus hati-hati ya. Itu untuk melepaskannya yaitu ya. Dan kelihatan itu di sana ya, itu armatur angkernya masih baru itu ya, masih ada lem bawaannya yaitu ya. Dan pikiran saya yaitu ya, itu kenapa bisa short armatur atau angkernya itu dikarenakan telat mengganti karbon bus ya, atau kehabisan karbon bus arang bostelnya ya, seperti itu. Jadi ini bisa dibilang salah satu kejadian yang salah satu penyebab kenapa armatur atau angker bisa short ya itu ya. Dan ini bisa dibilang jadi ciri khas juga ya itu ya. Untuk Gerinda Makita 9553 ini ya tuh ya. Apabila kita telat sedikit saja mengganti karbon bus ya, itu maka langsung bisa dibilang short atau terbakar armatur angkernya yaitu ya. Untuk Gerinda lain tapi masih tetap bisa digunakan ya. Tapi untuk Gerinda Makita ini kita telat sedikit saja langsung short yaitu ya. Karena saya sering mengalami kejadian seperti itu ya. Dan itu saya menggunakan apa itu ya, armatur atau angker merek apa itu saya agak lupa ya itu ya. Itu kalau nggak salah mereknya, tulisan di armatur atau angkernya mereknya Rock Power ya itu ya. Terus kembali lagi ya ke topik ya itu ya. Kenapa Gerinda Makita ini cukup mumpuni ya performanya ya itu ya. Karena itu statornya itu cukup bagus ya. Karena lemnya juga bagus, tebal ya. Dan armatur dan stator atau pelnya itu bisa dibilang lebar tapi cukup tipis ya tutur ya. Ya karena modelnya seperti itu jadi berefek ke powernya tutur ya, performanya di atas rata-rata lah seperti itu ya. Ini kan juga menjadi rekomendasi Gerinda, salah satu Gerinda terbaik ya di brand Makita 9553 ini ya tutur ya. Dan ini sudah juga menggunakan sistem seal ya tutur ya di bagian armatur belakangnya ya tutur ya. Jadi menambah keamanan, meminimalisir apabila rusak dari bearing yang dekat dengan kolektornya, tidak merusak rumah dari bearingnya di bagian bodi ya, seperti itu ya. Cukup bagus itu, dan ya bagus sih. Dan untuk model armaturnya tutur ya, ini modelnya sedikit ramping tapi panjang ya tutur ya. Jadi ya menurut saya sih sebenarnya hampir sama saja ya tutur ya. Untuk armatur ya ada yang modelnya pendek tapi agak gemuk, tapi untuk Makita ini modelnya agak panjang dan sedikit kurus lah, seperti itu ya tutur ya. Dan ini itu kan juga berefek ke performanya ya tutur ya. Untuk lebih detailnya saya juga kurang paham ya bedanya di mana ya. Itu saya memasukkan untuk bearingnya ya tutur ya. Nah itu ya, kita kemudian tinggal masukkan helical gearnya, kemudian kita tutup dengan baut pengunci ya tutur ya. Dan untuk buildnya, bodi-bodinya itu ya, ini bisa dibilang saya sangat jarang sekali ya menemukan skrup-skrupnya ya di bodi Makita 9553 ini. Dual skrupnya itu ya, walaupun sudah sering diganti ya, membuka tutup membuka tutup bodinya ya, entah baut belakang atau mungkin baut kepala atau mungkin baut kepala ke bodi, itu semuanya saya jarang sekali aus atau dol ya untuk bracketnya ya itu ya. Itu karena ya bodinya bagus sih menurut saya juga ya itu ya. Ulat apa ya istilahnya ya, saya agak lupa itu. Terus apa lagi ya itu ya. Nah ya, untuk karbon busnya ya itu ya. Itu karbon busnya juga sudah bisa dibilang cukup besar ya itu ya. Modelnya pipih panjang ya, dan ini juga menggunakan sistem yang namanya, saya menyebutnya obat nyamuk sih, model pelatu lah seperti itu ya. Untuk nomor
karbon busnya ya tutur, apabila tutur mempunyai gerinda Makita 9553 ini, nomor karbon busnya ada 325 ya tutur ya. Jadi kalau ingin mengganti karbon bus, kita tinggal mencari nomor karbon bus 325 ya, seperti itu. Terus kemudian itu saya proses pemasangannya kembali ya tutur ya, karena sudah kita ganti armatur atau angkernya ya tutur ya. Dan untuk ini bisa dibilang kelebihannya lagi ya tutur ya, itu apabila kita digunakan untuk menggerinda ya berbahan-bahan yang menghasilkan debu banyak ya, seperti cor-coran atau mungkin keramik atau mungkin kayu ya, itu bisa dibilang cukup sedikit ya debu yang masuk ke dalam bodi ya. Dan kebanyakan debunya itu malah keluar lah, ke mengumpul di bagian belakang, tapi untuk yang masuk ke bagian bodi itu cukup sedikit ya, bisa dibilang salah satu yang paling sedikit daripada gerinda-gerinda lain ya. Ya mungkin ini efek dari model kipasnya atau mungkin efek dari penutup bracketnya juga kurang begitu yakin lah bagian mana yang utama ya penyebabnya ya. Jadi untuk kerusakan di bearing bagian belakang dan bearing di bracket itu bisa dibilang lebih kecil ya daripada untuk gerinda merek lain yang debunya itu banyak yang masuk ke bodi ya, kan seperti itu ya konsepnya ya tutur ya. Terus ini kita kalau sudah ini kita tinggal memasang karbon busnya ya tutur, karena sudah terpasang buat skrup pengunci bodinya ya tutur ya. Ya tutur ya, jadi seperti itu ya. Ini kenapa bisa dibilang gerinda Makita 9553 ini menjadi salah satu gerinda yang dengan performa terbaik lah, seperti itu ya. Nah ini proses pengetesan ya. Ya tutur ya, mungkin juga cukup sampai di sini ya tutur ya. Itu informasi yang bisa saya bagikan ya dari gerinda 9553 merek Makita ini ya tutur ya. Mungkin ada yang terlewat, bisa bantu saya ya, tinggalkan kritik, saran dan pertanyaan di bawah ya tutur ya, seperti itu. Dan ya cukup sampai di sini ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih yang buat tutur sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya tutur ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran dan pertanyaan di bawah ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.